Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afia Mariani. Saya sebagai bidan yang sedang bertugas pada hari ini Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan istirahat dan pola aktivitas yang direkomendasikan untuk Ibu nifas. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengarkan hal tersebut? Oh, belum ya Ibu. Baik Ibu. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai hal tersebut. Apakah Ibu setuju? Baik Ibu, setuju nggak Bu? Saya mulai nggak Bu? Istirahat merupakan hal yang penting Ibu yang harus dipenuhi oleh Ibu nifas. Karena tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencegah kelelahan yang berlebihan akibat gangguan pola tidur dan beban kerja yang bertambah Ibu. Karena sekarang sudah ada baby atau sudah ada dedek bayinya ya Bu. Kemudian kapan sih waktu istirahatnya? Waktu istirahatnya Ibu nifas boleh mempergunakan waktu istirahat tidur siang Ibu, atau pada saat memberikan ASI pada bayinya Ibu boleh ikut tidur juga bersama babynya. Kemudian apa sih yang diakibatkan oleh kurangnya waktu istirahat pada Ibu nifas? Tentunya yang pertama adalah mengurangi produksi ASI. Kemudian yang kedua adalah memperlambat involusi uteri atau kembalinya uterus pada masa sebelum hamil. Kemudian dapat terjadi juga perdarahan atau memperbanyak perdarahan. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kurang istirahat itu juga dapat menyebabkan depresi pada ibu, ya Bu. Kemudian yang terakhir dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam merawat bayi dan dirinya sendiri, ya Bu. Kemudian gimana sih selama nifas itu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan rumahnya? Untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan rumah, ibu nifas itu disarankan untuk melakukannya secara perlahan atau bertahap. Misalkan hari ini ibu nyapu rumah seperti itu. Kemudian untuk nyuci bajunya bisa di hari besoknya seperti itu nih Bu. Karena harus dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan. Kemudian apa sih yang disarankan untuk ibu nifas, atau kegiatan apa yang disarankan untuk ibu nifas? Kegiatan yang disarankan yaitu salah satunya adalah ibu nifas untuk melakukan senam nifas nih Bu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memulihkan kesehatan ibu, kemudian meningkatkan kebugaran ibu, kemudian dapat memperlancar sirkulasi darah pada ibu, kemudian bisa mendukung ketenangan dan kenyamanan ibu sendiri. Jadi ibu nifas ini disarankan atau direkomendasikan untuk melakukan senam nifas ibu. Baik Ibu, cukup sekian mengenai pendidikan kesehatan, kebutuhan istirahat dan pola aktivitas yang direkomendasikan untuk ibu nifas Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Oh tidak Ibu. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan melakukan evaluasi Ibu mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi, mengenai kenapa sih kenapa sih istirahat itu penting bagi ibu nifas? Oh nggih Bu, betul. Nggih Bu, betul, untuk mencegah kelelahan yang berlebihan nggih Bu. Nggih Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri nggih Bu. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afia Mariani. Saya sebagai bidan yang sedang bertugas pada hari ini Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan manajemen asuhan pada ibu nifas, yaitu ibu nifas dengan SC Ibu. Baik, apakah Ibu setuju? Baik Ibu. Saya mulai Ibu. Sebelumnya mengenai keluhan Ibu, apakah Ibu istirahat dengan baik ya Ibu dan tenang? Baik. Apakah makanan dan minuman Ibu bisa habis atau masih kurang Ibu? Atau ada keluhan dalam saat Ibu melakukan kegiatan makan dan minum? Baik Ibu, baik Ibu, bagus. Bagaimana Ibu dengan obat yang diberikan? Apakah diminum? Baik, untuk buang air besar dan buang air kecilnya Ibu bagaimana? Apakah ada keluhan atau sudah lancar Ibu? Oh baik Ibu, lancar Ibu, alhamdulillah. Kemudian bagaimana Ibu dengan kondisi cairan dari vagina Ibu? Apakah ada perdarahan Ibu? Bagus nggih Bu? Iya, tidak ada. Baik Ibu, mengenai baby Ibu atau dedek bayinya Ibu, apakah bisa menyusu dengan baik dan tidur dengan tenang Ibu? Oh, alhamdulillah nggih Bu, tidak ada keluhan nggih Bu.
Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan Ibu, yaitu ada pemeriksaan tekanan darah atau tensi pada Ibu, kemudian pemeriksaan suhu, pernafasan, dan nadi Ibu. Baik Ibu, saya periksa Ibu. Melakukan penensian. Baik Ibu, permisi Ibu, saya tensi nggih. Sekalian suhu nggih Bu. Ini taruh di ketiak Ibu, ditahan. Ibu. Baik Ibu, tensinya dalam batas normal Ibu, 110/70 mmHg. Kemudian suhunya juga Ibu, 36,7 derajat Celcius Ibu. Kemudian untuk nadi dan pernafasannya juga Ibu, alhamdulillah dalam batas normal semua Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian daerah yang akan saya periksa, yaitu pada bagian payudara dan perut Ibu Ibu yang setelah dilakukan operasi SC. Untuk pakaiannya bisa dinaikkan ke atas Ibu, sekalian saya bantu Ibu. Baik, saya bantu Ibu. Baik Ibu, saya bantu nggih. Sebelumnya saya periksa pada bagian payudara dulu nggih Bu. Permisi nggih Bu, maaf nggih. Wah, pengeluaran kolostrum atau ASI-nya bagus sekali nggih Bu. Payudaranya juga tidak ada pembengkakan nggih Bu, tidak nyeri. Nggih Bu, bagus. Puting susu juga bagus nggih Bu, tidak lecet. Baik Ibu, misalkan nanti terjadi kelecatan pada puting ASI, Ibu bisa mengoleskan ASI-nya nggih Bu ke daerah puting nggih. Baik Ibu, sudah pada payudara. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut nggih Bu mengenai penurunan tinggi fundus uterinya nggih Bu. Ibu sudah bagus penurunannya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada jahitan SC pada perut Ibu nggih Bu. Apakah Ibu bersedia? Nggih, baik Ibu. Sebelumnya saya izin cuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu nggih. Cuci tangan 6 langkah, kemudian memakai handscoon. Baik Ibu, saya akan membuka balutan Ibu secara perlahan-lahan. Di sini Ibu, saya akan membukanya secara perlahan-lahan. Ibu. Kemudian memasukkan bekas balutan ke dalam bengkok. Selanjutnya membersihkan luka dengan NaCl. Dengan cairan NaCl 0,9%. Ini misalkan NaCl-nya ya. Sudah diberi NaCl. Kemudian ditap-tap saja sampai bersih. Kemudian memperhatikan adanya terjadi infeksi sekunder ataupun tidak. Ibu, bagus nggak Bu? Tidak ada kemerahan, kemudian tidak bengkak juga nggak Bu? Kemudian tidak panas dan tidak ada pus atau nanah di sekitar luka jahitan nggak Bu? Baik Ibu, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan penutupan nggak Bu? Melakukan penutupan. Ibu, saya tutup ya Bu. Melakukan penutupan dengan sefratul atau dengan Hipafix untuk menutup balutannya. Baik Ibu, selanjutnya saya balut dengan kasak steril ya Bu.
Baik. Baik Ibu, sudah saya tutup dengan kasa steril. Selanjutnya saya tutup balutannya dengan Hipafix nggih Bu, atau dressing luka transparan secara rapat nggih Bu, maaf salah sebut. Ditutup balutan dengan Hipafix ya. Tutup set. Ambil. Baik, saya rapikan nggih Bu. Baik, sudah selesai. Untuk bajunya saya bantu tutup nggih Bu. Baik, saya bantu nggih Bu. Menutup pakaian pasien. Nah, baik. Baik Ibu, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perdarahan atau lokea nggih Bu. Baik, permisi nggih Bu. Lakukan pemeriksaan. Baik Ibu, bagus nggih Bu. Nah, baik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pasien. Baik Ibu. Mau jatuh. Saya lakukan pemeriksaan nggih Bu. Baik, sudah Ibu. Manajemen asuhan Ibu Nifas dengan SC sudah saya lakukan Ibu, dan saya sudah melakukan penggantian pada atau perawatan pada luka jahitan bekas SC Ibu. Baik Ibu, sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan terima kasih sudah mau untuk dirawat Ibu. Baik Ibu, semoga sehat selalu Ibu.